Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Barwati dengan 3 nomor NPM terakhir 082. Video ini merupakan video UTS Lab Komputer Perpajakan, di mana kasus yang saya ambil merupakan kasus WPOP. Sebelumnya, pada sheet kasus Anda dapat melihat bagaimana kasus yang saya akan paparkan. Kemudian pada sheet jawaban Anda akan menemukan jawaban terkait kasus yang sudah saya buat. Sebelumnya kita lihat nama WPOP Dr. Rizky SPPD dengan status K2 yang berpraktik sebagai dokter ahli di RS Ignasia dan memperoleh penghasilan dari bulan Januari hingga Desember dengan total penghasilan sebesar 742.569.300. Lalu kita buat asumsi bahwa di perusahaan tersebut atau di RS Ignasia ini memberikan JKK, JKM, dan BPJS Kesehatan serta JHT dengan porsi masing-masing yang dapat Anda lihat di tabel bahwa ada pembagian porsi yang ditanggung perusahaan dan yang ditanggung oleh karyawan. Nah, untuk tabel perhitungan menghitung total penghasilan bruto dari WPOP, Anda dapat menghitung dengan cara penghasilan bulan tersebut, misalnya bulan Januari dengan penghasilan 53.125.600 ditambah dengan JKK, JKM, dan BPJS Kesehatan dengan persentase yang ditanggung oleh perusahaan, di mana JKK itu 0,24% yang dikalikan dengan penghasilan bruto bulan Januari sehingga diperoleh Rp127.501. Dan besaran JKM 0,3% dikalikan dengan penghasilan pada bulan Januari 53.125.600 sehingga menghasilkan JKM sebesar 159.377 dan BPJS Kesehatan sebesar 4% yang dikalikan dengan penghasilan bulan Januari sehingga sebesar Rp2.125.024, sehingga diperoleh total pendapatan atau penghasilan bruto pada bulan Januari sebesar penghasilan bruto ditambah JKK, JKM, dan BPJS yang ditanggung oleh perusahaan, yaitu sebesar Rp55.537.502. Hal tersebut kita lakukan sama untuk perhitungan Februari hingga November. Selanjutnya, dasar pemotongan yang digunakan oleh perusahaan itu hanya mengambil dari nilai Rp27.094.000, sehingga jika kita lihat pada tabel ter akan dikenai potongan sebesar 10%, sehingga nominal yang dipotong untuk bulan Januari hingga November yang dipotong oleh perusahaan sebesar Rp2.079.400 dengan total Januari hingga November Rp29.803.400. Namun, dasar pemotongan seharusnya menggunakan total penghasilan bruto yang diperoleh oleh WPOP pada bulan tersebut, sehingga seharusnya pada bulan Januari dasar pemotongan itu menggunakan angka 55 juta sekian dengan ternya yaitu 19%, sehingga nominal yang seharusnya dipotong itu Rp10.552.125. Begitu pula dengan bulan Januari, seharusnya total atau dasar pemotongannya itu sebesar Rp56.649.390 yang dikalikan dengan TER 19%, sehingga nominal yang seharusnya dipotong itu sebesar Rp10.763.384 dengan total JANOV nominal yang seharusnya dipotong sebesar Rp147.207.858. Selanjutnya ada perhitungan PPh 21 dengan gaji pokok setahun sebesar 742 juta sekian dan total tanggungan bruto sebesar 33.712.646 rupiah
yang merupakan total dari JKK, JKM, dan BPJS Kes dengan persentase yang ditanggung oleh perusahaan, sehingga diperoleh penghasilan bruto berupa penambahan dari gaji pokok setahun dan total tanggungan senilai 776 juta sekian. Terdapat pengurang berupa JHT dan biaya jabatan dengan total 20.851.386 sehingga diperoleh penghasilan neto sebesar 755.430.560 rupiah dengan PTKP K2 sebesar 67.500.000 sehingga PKP-nya sebesar 687.930.560 rupiah. Lalu PKP dikurangi dengan pajak progresif 5%, 15%, 25%, dan 30% dengan total 150.379.168 rupiah. Dan PPh 21 yang telah dipotong Janov oleh perusahaan itu sebesar 29 juta sekian. Sedangkan PPh 21 yang dipotong seharusnya Janov sebesar 143.207.858 rupiah. Di sampingnya terdapat perhitungan PPh terutang Dr. Rizky dengan gaji pokok 742 juta sekian dan dikurangi dengan total tanggungan 33.712.646 rupiah dengan penghasilan brutonya sebesar 776 juta sekian dikurangi dengan pengurang berupa JHT dan biaya jabatan dengan total pengurang sebesar 20.851.386 dan diperoleh penghasilan neto 755.430.560 rupiah. Dikurangnya juga dengan zakat ke Basnas sebesar 25 juta dan total dari penghasilan neto seharusnya 730.430.560 rupiah. Adapun status PTKP K2 senilai 67.500.000 rupiah sehingga PKP-nya sebesar 662.930.560 rupiah yang dikurangi dengan pajak progresif 5%, 15%, 25%, dan 30% dengan total pajak progresif sebesar 142.879.168 rupiah dan potongan 21 Janov oleh perusahaan sebesar 29.803.400 rupiah dan PPh 21 sebelum gross up ditemukan senilai 113.075.768 rupiah. Lalu ada PPh gross up perusahaan senilai 21.318.118 rupiah yang diperoleh dari perhitungan total penghasilan bruto dari penghasilan ditambah dengan yang ditanggung oleh perusahaan berupa JKK, JKM, dan BPJS Kesehatan pada bulan Desember, yaitu total penghasilan bruto bulan Desember sebesar 75.582 rupiah 420.000 dikali 22 dibagi 100 dikurang 22. Adapun Bapak Rizky mengangsur PPh 25-nya selama 12 bulan atau 1 tahun pajak yang per bulannya sebesar 4 juta sehingga diperoleh total angsuran setahun sebesar 48 juta dan ditemukan nilai PPh kurang bayarnya itu dari PPh sebelum gross up dikurangi PPh gross up dan dikurangi total angsuran setahun sehingga PPh kurang bayarnya sebesar 43.757.650 rupiah. Ada pula pajak final yang diperoleh dari sewa tanah bangunan dengan penghasilan sebesar 98 juta, di mana tarif seharusnya pemotongan sewa tanah sebesar 10%, sehingga PPh atau pajak finalnya itu sebesar 9.800.000. Namun yang baru dipotong oleh PT Kodak itu sebesar 3 juta sehingga ada kurang potong sebesar 6.800.000 di mana PPh terutang yang 43 juta tadi atau kurang bayar itu ditambahkan dengan pajak final yang kurang potong sebesar 6.800.000 sehingga PPh 29 atau kurang bayarnya itu sebesar 50.557.650 rupiah. Selanjutnya kita lihat pada lampiran 5 itu yang terisi adalah bagian B, pengurang penghasilan neto di mana terdapat kode 501 di mana jenis pengurang penghasilan netonya itu berupa zakat sebesar 25 juta.
Kita lanjut ke lampiran 2, karena di lampiran lainnya yang berwarna merah ini merupakan lampiran yang tidak terisi angka terkait dengan perhitungan WPOP tersebut. Jadi kita lanjut ke lampiran 2. Bagian A, yaitu penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final, itu terdapat pemotong atau pemungut berupa nama PT Kodak dengan NPWP tertera, kodenya 2840302, dengan jenis penghasilannya itu PPh final pasal 4 ayat 2. Dasar pengenaannya itu 98 juta, ini dari sewa tanah, dan PPh terutang seharusnya itu dikalikan 10%, dikalikan dengan 98 juta, yaitu 9.800.000. Selanjutnya kita masuk ke lampiran 13, bagian C, terdapat daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan, yaitu Feni Turai sebagai istri, Khalsia sebagai ibu kandung, dan Sheikha sebagai anak kandung. Pada bagian D, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan, di mana WPOP Dr. Rizky bekerja sebagai dokter ahli dengan nama pemberi kerja RS Ignasia pada nomor identitas pemberi kerja yang tertera pada SPT, dan penghasilan bruto sebesar Rp776.281.946, yaitu penghasilan dari bulan Januari hingga Desember, dikurangi dengan penghasilan bruto biaya JHT dan biaya jabatan dengan total Rp20.851.386, hingga diperoleh penghasilan neto sebesar Rp755.430.560. Dan pada bagian E itu terdapat daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh yang dilakukan oleh RS Ignasia kepada WPOP Dr. Rizky dari bulan Januari hingga November dengan jenis pajak PPh 21 dengan penghasilan bruto yang berbeda-beda ya. Dari Janop itu misalnya bulan Januari 55 juta sekian, kemudian bulan Agustus itu 62 juta sekian. Namun jumlah PPh yang dipotong atau dipungut oleh perusahaan itu tetap berdasarkan kasus, yaitu sebesar Rp2.709.400 untuk Janop, sehingga total kredit pajak dalam negeri sebesar Rp29.803.400, yaitu total dari pemotongan atau yang dipotong atau dipungut oleh perusahaan Janov. Lalu kita masuk ke induk OP1 untuk tahun pajak 2025 dengan NIK NPWP tertera atas nama Dr. Rizky SPPJ, di mana bagian B, ikhtisar penghasilan neto 1A. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Diisi tanda X pada ya, sebesar Rp755.430.560. Untuk bagian 1B, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Kita isi tidak. Lalu langsung masuk ke bagian 1C. Apakah Anda menerima penghasilan dari luar negeri lainnya? Kita isi tidak. Dan bagian D, apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Kita isi tidak. Sehingga untuk bagian 1B, 1C, dan 1D itu kita isi 0. Kemudian masuk ke bagian C, penghitungan PPh terutang. Nomor 2, penghasilan neto setahun sebesar Rp755.430.560. Untuk pertanyaan nomor 3, terkait dengan zakat atau sumbangan keagamaan, itu kita isi ya, sehingga kita isi tadi pada lampiran 5 sebesar 25 juta. Kemudian untuk C nomor 4 itu kita ada pertanyaan penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto, di mana nomor 2 dikurangi dengan nomor 3 sehingga diperoleh nilai Rp730.430.560. Dan PTKP K2 Rp67.500. Penghasilan kena pajak atau PKP-nya itu 4 dikurangi 5 sehingga Rp730 juta sekian itu dikurangi dengan PTKP Rp67.500, diperoleh PKP sebesar Rp692.930.560 dengan PPh terutangnya itu Rp142.879.168.
Untuk pertanyaan nomor 8, apakah terdapat pengurang PPh terutang? Kita isi tidak sehingga angkanya 0. Dan nomor 9, PPh terutang setelah pengurang PPh terutang. Nomor 7 dikurangi 8. Hasilnya senilai Rp142.879.168. Untuk bagian D, kredit pajak, pertanyaan 10A, apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Kita isi ya, di mana kita tadi mengisi lampiran 1 3 pada bagian E sebesar Rp29.803.400 dan 10B, angsuran PPh pasal 25 yang dilakukan oleh BPOP itu sebesar Rp99.318.118. Itu angsuran yang seharusnya angsur oleh BPOP. Kemudian untuk pertanyaan C 0 dan pertanyaan D, apakah menerima pengembalian atau pengurangan kredit PPHLN? Kita isi tidak sehingga angkanya 0. Kita masuk ke induk OP 2. Pada bagian E, kurang atau lebih bayar, 11A, PPh kurang atau lebih bayar itu sebesar Rp43.775.650. Dan 11B, apakah terdapat surat keputusan persetujuan? Kita isi tidak sehingga angkanya 0. Dan 11C, PPh yang masih harus dibayar itu sebesar Rp43.757.650. Lalu untuk bagian F, G, dan H itu tidak ada, jadi kita isi 0. Dan kita masuk ke bagian I, pernyataan transaksi lainnya. Itu yang diisi pada 14C, apakah Anda menerima penghasilan dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Kita isi ya. Dan kita mengisi lampiran 2 bagian A tadi sebesar Rp98 juta. Kemudian nomor 14A, B, D, E, F, G, H itu 0 atau tidak ada. Jadi begitu saja presentasi saya mengenai kasus BPOP Dr. Rizky. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.